Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa gereja HKBP Petojo datang ke hadapan kita semua. Oleh karena itu kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan diawali dengan kita berdoa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan kembali memulai aktivitas rutinitas kami. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga akan Tuhan persiapkan untuk bisa melanjutkan berbagai aktivitas kami. Oleh karena itu, firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi terang, yang bisa juga menjawab segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada istilah mesin pun juga butuh istirahat. Berbicara tentang mesin, tentunya banyak mesin yang kita lihat sekarang ini. Dimulai dari mesin kendaraan bermotor, demikian juga dengan berbagai mesin produksi. Tetapi kinerja dari sebuah mesin juga ditentukan dengan istilahnya perawatan. Bagaimana dengan manusia? Manusia bukan mesin yang tidak bisa beraktivitas 24 jam selamanya. Tidak mungkin. Tetapi juga manusia juga bisa melakukannya. Oleh karena apa? Kita ambil contoh. Banyak orang hanya melakukan kerja target. Kerja target hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengambil di dalam berbagai kehidupannya, aktivitasnya, pekerjaannya itu hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Mereka tidak memikirkan, atau kita juga tidak memikirkan dengan keadaan fisik dari diri kita sendiri. Banyak dari pekerja-pekerja kita atau diri kita juga, ketika kita sudah mulai letih, lesu, tetapi oleh karena kebutuhan, oleh karena keinginan, kita melawan dari segala keinginan tubuh kita. Yang seharusnya kita berhenti untuk bekerja, berhenti untuk beraktivitas, tetapi oleh karena tuntutan, kebutuhan atau keperluan, itu menyebabkan kita mudah jatuh sakit. Demikian juga ketika Allah menciptakan yang ada di dunia ini. Di hari yang ke-7, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan menguduskan pekerjaannya di hari yang ke-7. Supaya apa? Supaya manusia juga bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan manusia terus bekerja. Tidak. Tetapi supaya manusia juga sadar diri bahwa hidup ini bukan hanya bekerja, tetapi juga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa merenungkan firman Tuhan, dan untuk bisa juga bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari perhentian itu. Bagi orang-orang percaya, hari perhentian adalah hari Minggu, hari di mana Tuhan berbicara kepada kita dan memberangkatkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Demikian juga hari perhentian adalah seperti digambarkan oleh orang-orang Ibrani. Ternyata hidup manusia juga terbatas. Hidup manusia juga akan diakhiri oleh peristiwa kematian. Kapan waktunya? Tentunya tidak bicara usia, tidak bicara sakit penyakit,
tidak juga bicara tentang aktivitas atau rutinitas. Tetapi ketika Tuhan telah menyatakan kita diminta untuk datang menerima apa yang telah Tuhan janjikan melalui peristiwa kematian, dan kita akan dibawa ke sorga, disitulah perhentian yang sesungguhnya. Kita tidak lagi terbeban oleh berbagai keperluan, oleh berbagai kebutuhan, tetapi kita juga bisa bersuka cita, berbahagia. Oleh karena apa? Perhentian yang Tuhan berikan itu di surga adalah sebuah kebahagiaan yang akan kita terima. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Mari sadar diri. Sebelum kita berhenti di dunia ini, mari kita juga harus bisa merefleksikan kehidupan ini, bahwa Tuhan tetap ada, menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu, perhentian yang Tuhan berikan itu adalah mari kita pergunakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beribadalah untuk Tuhan, karena di dalam ibadah itu kita telah diberkati dan kita telah menerima berkat yang terindah melalui persekutuan bersama-sama dengan orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah menyadarkan hati kami ketika kami juga dalam ragam aktivitas rutinitas kami. Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk bisa beristirahat. Di dalam istirahat kami, Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami juga bisa mengevaluasi ragam kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam hari perhentian itu, kami percaya ketika kami beristirahat, Tuhan menjaga tubuh, roh dan jiwa kami, agar kami juga bisa melakukan berbagai aktivitas di keesokan harinya yang telah Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga bawa di tengah-tengah persekutuan kami, ketika Tuhan juga memberikan sebuah pergumulan, permasalahan, ajari kami Tuhan untuk tetap bisa melihat dengan kacamata iman kami. Ketika kami penuh dengan permasalahan oleh karena sakit penyakit, ajari kami Tuhan supaya kami juga bisa menjalani proses pemulihan sakit penyakit. Ketika kami juga sedang duduk di bangku persekolahan, ajari kami Tuhan supaya melalui hikmat yang dari Tuhan, kami mampu juga mempergunakan berbagai ilmu yang Tuhan nyatakan itu melalui para guru kami. Itu menjadi kekuatan kami untuk bisa menghidupi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Oleh karena Tuhan, berkati pekerjaan usaha kami, hadirkan damai sejahtera-Mu dan berikan sukacita-Mu. Dan kami juga mampu Tuhan merenungkan kehidupan kami ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.